kakek saya dari mama ada juga benjolan. Tulang saya sampai sekarang masih ada benjolan, dia udah segini. Bahkan mama saya juga ada benjolan. Juga kakak saya yang pertama juga ada seperti ini, dia udah besar. Waktu itu saya teringat ya saudaraku, saya telepon kakak saya, "Kak, kok ada seperti ini, kok sama kita?" Tapi apa kata kakak saya bagi saya? "Dek, aku sudah capek berobat, capek kemana-mana. Bahkan dokter mau sarankan operasi, tapi saya tidak mau. Tapi ada suatu kebaktian KKR di Batam dulu. Waktu itu hujan deras, waktu pendeta menantang siapa mau didoakan. Saya berlari, saya didoakan. Puji Tuhan, ketika saya didoakan dan menangis, puji Tuhan, sampai saya di rumah, saya lihat, teman saya bilang, "Kok kau udah sembuh ya Kak?" katanya. "Jadi Dek, lakukan itu," katanya. "Kau harus beriman." Hari demi hari saudaraku, yang saya lakukan hanya berkaca dan berkaca setiap, bisa dikatakan hampir, karena kaca kami di dinding. Lintas saya berkata, "Tuhan, Engkau baik. Segala sesuatu Kau izinkan untuk dekat bagimu Tuhan. Mungkin kalau Tuhan gak izinkan sesuatu terjadi bagiku, mungkin aku tidak datang padamu. Tuhan, saat ini di dalam nama Yesus, Engkau baik Tuhan. Saat ini saya mendengking segala sakit penyakit di dalam leher saya ini. Di dalam nama Yesus, Kau menyingkir Kau. Saya berperang saudaraku setiap hari dan setiap hari. Dan mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Dan saudaraku, kembali lagi ketika kita di Hotel Libra ya, di Muara. Sebenarnya saya mau cerita sama hamba Tuhan, tapi terus saya cerita sama Ibu Gembala. Ibu Gembala juga cerita ya, saya juga begitu, kata saya sudah berobat ke Penang. Dalam hati saya, Tuhan, saya mau berobat ke Penang, dari mana uang saya? Aku aja jualan keliling, tahu saudara ya, bagaimana penghasilan kita. Jadi saya itu bergumul pada saat waktu dibilang Ibu Gembala di Hotel Libra kemarin. Saya berdoa dan saya mendengking, katanya, "Saya bawa itu terus ke rumah kami. Di dalam nama Yesus saat ini, Kau menyingkir, Kau tidak ada hakmu di leher saya ini." Saya katakan terus saudara. Dan hari berganti hari saudara. Dan juga ada sesuatu di sini pada saat itu yang udah menonjol itu ya. Di sini saudara, boleh saudara lihat. Itu tidak ada lagi yang besar di sini saudara. Ini udah lepes ya. Itu kemarin segini ya saudara. Jadi hari-hari memang saya berperang. Memang benar, kita harus berperang dalam peperangan ya, dalam peperangan rohani. Saya berperang saudaraku. Dan tiba saatnya ya, waktu itu kemarin jujur, saya memang di bulan 12 saya berobat. Pada saat itu saya berobat, ada katanya yang gimana lah kita ya, ada obat sinsi katanya. Tapi di dalam obat ini ada disangkut pautkan saudaraku empedu ular. Saya beli itu saudara, empedu ular itu 2 juta. Tuhan, dan memang di hati saya, kok jadi ular ya obatnya ya. Tapi hari Minggunya saudaraku, Ibu Gembala berkhotbah, barang siapa yang ada cahnya ular, ada ini ular. Tuhan, saya bilang, Tuhan, yang saya minum empedu ular baru, itu pagi diminum ya, itu pahit minta ampun. Juga Ibu Steven bilang, mungkin gara-gara itu Ibu kau minum ini, katanya. Tuhan, iya Tuhan, saya memang waktu Gembala bilang, buang itu, kalau ada bentuk ular ini. Tuhan, saya udah gitu ya saudara. Tapi saya minta ampun sama Tuhan. Di dalam nama Yesus saya ambil itu saudara. Ketika saya itu waktu khotbah Gembala hari Minggu, saya dengan iman saya mengambil itu saudara. Obat itu saya lempar di dalam nama Yesus, Kau tidak ada kuasamu saat ini, gitu ya saudaraku ya. Dan itu lagi waktu kami pergi ke tempat orang siapa, kebakaran orang si Kevin. Saya cerita sama orang Ibu Bintang, Ibu Joyce, bahkan Pak Samuel, ada obat gini. Datang Pak Samuel lah. Itu saya ditampar ke saudaraku. Aku nggak percaya itu. Aku juga di situ rema. Tuhan, Pak Samuel Tuhan pakai untuk menghancurkan segala kedagingan saya. Saya berdoa masih ada. Tapi saudara, saya terus berdoa dan mengatakan Tuhan Yesus baik. Saya bergumul terus, Tuhan, perempuan pendarahan Kau sembuhkan, yang lumpuh, yang ini saya sebutkan di dalam hati, di dalam kesunyian
waktu Pak Gembala berdoa, angkat tangan saudaraku katanya, letakkan di tangan yang sakit katanya saudara. Saya letakkan gini saudara, saya kayak mencekikkan, saya letakkan gini. Tapi tak kenapa tiba-tiba waktu Pak Gembala bilang segala sakit penyakit menghilang katanya. Terus tangan saya gini, kok ada yang mengapa tangan saya? Kok ada yang berpikir tangan saya kayak yang dulunya kayak sini kan saudaraku, tapi kok ada yang menggoyang-goyang saudara. Tapi saya beriman pasti sungguh dalam lenyap menghilang gitu ya. Iya, saya percaya tuh, saya menangis. Segala penyakit saya akan menghilang dalam nama Yesus. Saudara, saya gak kepikiran itu, saya gak ingat lagi. Yang saya ingat apa? Waktu kita keluar dari sini, Ibu Joyce bilang, cantik kali suara kalian Bu. Suara berapa itu? Dalam hati saya, suara kami barlangnya. Kenapa dibilang Ibu Joyce cantik? Tapi sepanjang jalan di beca saya mendengar, saya ulang video rekaman itu ya saudaraku, pujian Yesus Jurumudi kami kan. Sampai 2 kali keputar di beca itu. Kenapa suara kami dibilang cantik? Kenapa yang lain bilang kami barlang gitu ya? Mana Tuhan? Saya ketawa di beca mendengar iya ya, suara kami ada beberapa macam gitu ya. Tapi sampai di rumah saudara, entah kenapa, saya teringat sama Pak Gembala, dia bilang ingin jadi kesaksian di pintu waktu Bapak menyalam saya, Ibu jadi kesaksian. Aku gini ketawa, nggak kepikir kan saudara, nggak kepikir kok tangan Bapak ini erat kali gitu ya, ada tangan Tuhan gitu ya. Saya sampai di rumah itu berpikir, teringat dibilang Bapak jadi kesaksian. Apa ya kesaksiannya? Saya lupa tadi ya saudara waktu didoakan. Saya berkaca, belum ganti baju nih saudara, saya berkaca, ini nggak ada lagi. Saya bilang sama Pak Julius tengok dulu, kok nggak ada lagi ini? Kok enak? Saya bersuka cita saudaraku ketika saya melihat di kaca ini, langsung itu foto yang 2 minggu lalu ya, belum ganti baju. Saking teringatnya waktu dibilang Pak Gembala, Ibu jadi kesaksian. Kok diingatkan Tuhan kesaksian gitu ya saudara. Jadi saya dengan sukacita, entah kenapa lah itu ya saudaraku, memang seizin Tuhan. Kenapa harus saya berfoto dulu sebelum ini terjadi kesembuhan? Kenapa saudara? Supaya memang nyatalah kuasa Tuhan. Saya merespon ya saudara. Bahkan tadi juga saya mengalami kuasa Tuhan ya. Kau tahu Pak Gembala ini sakitku ya? Tak kenapa sakit kali kepala aku tadi. Sakit kali ini. Sampai aku yang tadi waktu penyembahan ini sebelah sakit kali. Waktu Pak Gembala bilang, mulai dari kepala katanya, saya yes dalam nama Yesus. Aku terima itu dalam puji Tuhan saudara, enak kali kepala saya. Jadi saudara, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan saya katakan dalam hati saya, Tuhan sudah menanggung segala penderitaanku di kayu salib. Tuhan sudah menanggung sekecil apapun penderitaan, kekurangan, apapun itu Tuhan sudah menanggung di kayu salib. Asal kita percaya dan taat dan setia mengiring Tuhan. Itulah kesaksian saya saudaraku. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Jadi ada nyanyian berkata Bapak Ibu, kalau lain ditolong, saya juga. Jadi hari ini Ibu Julius bersaksi, saya yakin besok-besok Bapak Ibu akan bersaksi. Amin. Sebab kalau yang lain ditolong, pasti kita juga akan ditolong. Amin. Amin. Mari kita iring Tuhan terus dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita